Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Olivia Anggi, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume saya tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ada pada modul 3, agenda pertama, dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah sikap dan tindakan yang mencerminkan kesiapan warga negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman baik militer maupun non-militer. Adapun cara awal kita memiliki kesiapsiagaan bela negara adalah dengan menaati nilai-nilai dasar bela negara. Seperti yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya, nilai-nilai dasar bela negara adalah yang pertama, cinta tanah air, kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun manfaat kesiapsiagaan bela negara, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih diri leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang harus dijalankan oleh warga negara yaitu yang pertama, memiliki kesehatan jasmani dan mental. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ketiga, etika, etiket, dan moral. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Saat ini saya akan memaparkan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu yang pertama, peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah aturan tata cara dalam melakukan gerakan secara seragam dan teratur yang dilaksanakan oleh sekelompok orang di bawah satu komando atau aba-aba. PBB bertujuan untuk melatih disiplin, kekompakan, kepatuhan, dan koordinasi dalam suatu kelompok. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kedua adalah pemahaman tentang tata tempat. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Pada gambar pertama ini merupakan contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan juga sifat acara. Pada gambar kedua ini menjelaskan tentang contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Dan yang ketiga adalah gambar di mana contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Selanjutnya, kegiatan kesiapsiagaan bela negara lainnya adalah tata upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara, disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk U, dipimpin oleh seorang inspektur upacara, dan setiap kegiatan peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah pimpinan upacara. Sebagai seorang warga negara, tentunya kita harus memiliki kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan
untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan non-militer secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan resum tentang kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat resmi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.